Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengolahan citra digital. Bisa dilihat di sini ada grafika komputer, pengolahan citra, dan pengenalan pola. Grafika komputer adalah proses untuk menciptakan suatu gambar berdasarkan deskripsi objek yang terkandung pada gambar tersebut dengan menggunakan komputer. Nah, penerapan aplikasi grafik komputer ini biasa kita temui pada dunia hiburan, misalnya pada film, kartun, karena pada grafik komputer dapat menghasilkan efek animasi, misalnya pada kartun Doraemon. Bisa dilihat sini komputer grafik menghasilkan citra data, deskripsi, kemudian grafika komputer dan citra atau memvisualisasikan. Kemudian pengolahan citra. Pengolahan citra di sini adalah proses mengolah sebuah citra dengan melakukan transformasi menjadi citra lain yang lebih baik dengan menggunakan teknik tertentu. Di sini ada image processing, memperbaiki citra, kemudian pengolahan citra dan menghasilkan citra. Bisa dilihat dari gambar kedua ini perbandingan antara setelah diolah dan sebelum diolah. Nah, kemudian ada pengenalan pola. Pengenalan pola di sini dilakukan dengan memasukkan data mentah ke komputer sehingga dapat dilakukan pengolahan sehingga komputer dapat mengenal pola tersebut. Misalnya di sini dilihat gambar pemain bola. Di sini kita bisa mengenali pola dari wajah si A, si B, dan si C. Kemudian ada definisi citra. Citra sama dengan gambar, sama dengan image. Citra adalah rupa atau gambar. Nah, citra adalah kombinasi antara titik, garis, bidang, dan warna untuk menciptakan suatu imitasi dari suatu objek. Citra adalah suatu representasi kemiripan atau imitasi dari suatu objek atau benda. Nah, selanjutnya ada kategori citra. Kategori citra dibagi menjadi dua, yaitu citra kontinu dan citra diskrit. Citra kontinu diperoleh dari sistem optik yang menerima sinyal analog seperti misalnya mata manusia dan kamera analog. Nah, citra diskrit di sini adalah dihasilkan melalui proses digitalisasi terhadap citra kontinu. Bisa kita bandingkan gambar pada citra kontinu dan citra digital pada gambar di bawah ini. Kemudian kita akan membahas mengenai representasi citra digital. Nah, representasi citra digital di sini kita harus mengetahui dahulu apa itu representasi digital. Nah, representasi citra digital adalah sebuah aktivitas dalam kegiatan pengolahan citra digital, di mana kegiatan ini merupakan proses menampilkan kembali suatu citra yang telah melalui tahap digiting. Nah, proses pengubahan bentuk citra analog dalam bentuk format digital agar mampu dilakukan proses manipulasi oleh komputer. Kita bisa lihat di sini prosesnya gambar yang tanda panah ini dengan cara mencaca gambar tersebut dalam bentuk titik-titik warna yang ditandai dengan angka-angka yang menunjukkan tingkat kecerahan warna tersebut, kemudian dipetakan dengan menggunakan sistem koordinat. Contohnya yaitu yang ini, gambar yang ini dipetakan di sini dengan mengambil nilai warna pada gambar tersebut. Misalnya warna gambar tersebut adalah nilainya 111. Nah, matriks ini diisi oleh angka-angka yang mewakili warna-warna yang tampak pada mata. Kumpulan angka yang mewakili warna matriks tersebut kemudian disimpan dalam komputer dengan berbagai format citra yang ada. Kemudian di sini kita bisa melihat gambar dari Mario Bros. Nah, di sini ada perbandingan gambar ya. Dengan gambar 16 kali 12 pixel dan 67 pixel kali 50 pixel. Nah, bisa dilihat 16 kali 12 pixel gambar di sini, gambarnya masih kasar atau belum halus, belum jelas ini gambar apa. Nah, sedangkan pada gambar 67 pixel kali 50 pixel ini gambarnya sudah jelas. Kita telah mengetahui oh ini gambar Mario Bros. Jadi semakin tinggi nilai pixel tersebut, maka semakin bagus kualitas gambar. Nah, semakin rendah nilai pixel tersebut, maka semakin buruk atau belum jelas. Nah, lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar ini. Kita bisa melihatnya semakin ke kanan gambarnya, maka semakin jelas karena semakin tinggi nilai pixelnya, dan semakin ke bawah maka semakin kurang jelas atau belum bagus. Nah, selanjutnya kita akan
membahas mengenai definisi digitalisasi citra. Digitalisasi citra di sini adalah suatu citra yang harus direpresentasikan secara numerik dengan nilai-nilai diskrit dengan tujuan agar dapat diolah dengan komputer digital. Nah, representasi citra dari fungsi kontinu menjadi nilai-nilai diskrit disebut digitalisasi. Citra yang dihasilkan dari proses digitalisasi disebut citra digital. Nah, di sini kita bisa melihat gambar di sini dari gambar citra kontinu kemudian direpresentasikan menjadi nilai-nilai diskrit sehingga menghasilkan sebuah output yang bisa dilihat di sini ya. Nah, kemudian tahap digitalisasi citra. Tahap digitalisasi citra terdiri menjadi 2 tahap, yaitu digitalisasi spasial atau sampling X, Y merupakan suatu proses mendigitalisasi koordinat objek. Proses ini memberikan ukuran citra atau resolusi pada piksel, misalnya 10 kali 10 piksel atau 12 kali 12 piksel. Nah, yang kedua ada digitalisasi intensitas atau kuantisasi F, X, Y. Merupakan suatu proses mendigitasi intensitas sinyal objek pada koordinat piksel yang disampel. Dengan kata lain, memberi nilai piksel tersebut, misalnya penentuan intensitas warna, misal nilai digital piksel tersebut sama dengan 0101. Nah, kemudian ada PCD plus digitalisasi citra. Ya, kita akan membahas ini perbandingannya. Perlu diketahui ya, pengolahan citra dan digitalisasi itu berbeda. Nah, bisa dilihat di sini pengolahan citra yaitu citra asli, pengolahan citra, dan citra hasil. Pengolahan citra sendiri adalah proses mengolah sebuah citra dengan melakukan transformasi menjadi citra lain yang lebih baik dengan menggunakan teknik tertentu. Sedangkan digitalisasi citra adalah agar dapat diolah dengan komputer, maka suatu citra harus direpresentasikan dari citra fungsi kontinu menjadi nilai diskrit yang kemudian bisa terbaca oleh komputer. Digitalisasi citra kita bisa melihatnya di sini perbandingannya ya, dari digitalisasi citra dan pengolahan citra. Bisa dilihat citra kontinu ke citra digital dan ke hasil pengolahan citra. Nah, digitalisasi citra di sini berbeda. Nah, kita bisa melihatnya. Kalau perlu diketahui terlebih dahulu, digitalisasi dan pengolahan citra itu berbeda ya. Nah, kita bisa lihat di sini digitalisasi dan pengolahan citra. Digitalisasi citra itu dari citra kontinu ke citra digital yang kemudian direpresentasikan secara numerik. Bisa dilihat pada gambar tengah, itu setelah direpresentasikan. Nah, berbeda dengan pengolahan citra. Kalau pengolahan citra di sini dari citra digital diolah menjadi sebuah citra. Kita bisa melihat gambar di sini dari citra digital dengan nilai-nilai 255, 190, kemudian diolah menjadi nilainya 150 semua, 150. Nah, disinilah yang dinamakan sebuah pengolahan citra. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kapasitas penyimpanan citra. Nah, di sini kita bisa melihat citra digital 1 bit. Maksudnya citra digital 1 bit di sini 2 derajat keabuan. Pada citra ini nilai intensitas citra dibagi menjadi 2/1 sama dengan 2 derajat keabuan, yaitu hitam dan putih. Putihnya di sini 0 dan hitamnya 255. Citra jenis ini biasa juga disebut dengan citra biner. Nah, selanjutnya ada citra digital 2 bit atau 4 derajat keabuan. Pada citra jenis ini nilai intensitas citra dibagi menjadi 2/2 sama dengan 4 derajat keabuan, yaitu hitam, abu-abu gelap, abu-abu terang, dan putih. Sama halnya seperti citra digital 3 bit 8 derajat keabuan. Nah, kemudian kita akan melihat rumusnya. Penyimpanan citra sama dengan resolusi kali M atau B sama dengan M kali N kali M.
maksudnya contohnya di sini yaitu untuk menyimpan citra yang berkualitas 512 kali 512 pixel dengan 256 derajat keabuan membutuhkan memori sebesar 512 kali 512 kali 8 bit sama dengan 2.048.000 bit. Nah, di sini kita membahas skala warna keabu-abuan. Gambar berdasarkan jumlah warna div. Bisa dilihat di sini, semakin ke kanan maka gambar itu semakin jelas dan semakin ke kiri gambar itu semakin kecil atau tidak jelas. Di sini dipengaruhi dengan bermain warna ya, warna hitam putih untuk menghasilkan sebuah warna abu-abu. Nah, selanjutnya operasi dasar. Operasi yang dilakukan pada pengolahan citra dapat dikelompokkan ke dalam 4 level komputasi, yaitu level titik. Level titik di sini dikenal juga dengan nama operasi pointwise. Operasi ini terdiri dari pengaksesan pixel pada lokasi yang diberikan. Kemudian ada level lokal. Level lokal di sini adalah menghasilkan citra keluaran yang intensitas satu pixel bergantung pada intensitas pixel tetangganya. Nah, selanjutnya adalah level global. Level global di sini adalah operasi global menghasilkan citra keluaran yang intensitas satu pixel bergantung pada intensitas keseluruhan pixel. Dan yang terakhir ada level objek. Operasi jenis ini hanya dilakukan pada objek tertentu di dalam sebuah citra. Bisa dilihat contoh dari level titik ini. Secara matematis, operasi titik dapat dinyatakan sebagai berikut. FB x, y sama dengan O titik FA x, y. Dengan FA adalah piksel citra sebelum diolah dan FB adalah piksel citra sesudah diolah, dan O titik adalah operasi yang dilakukan. Nah, level titik di sini diklasifikasikan menjadi 3 berdasarkan intensitas, berdasarkan geometri, atau gabungan keduanya. Berdasarkan intensitas di sini kita bisa pixel citra diubah nilainya tanpa ada perubahan lokasi citra. Misalnya contohnya yaitu pada operasi thresholding. Selanjutnya berdasarkan geometri, di sini posisi pixel diubah ke posisi yang baru, sedangkan intensitasnya tidak berubah. Contohnya operasi titik berdasarkan geometri ini misalnya pemutaran, rotasi, pergeseran atau transisi, penskalaan atau dilatasi, pembetulan distorsi geometri. Selanjutnya atau gabungan keduanya. Gabungan keduanya di sini operasinya tidak hanya mengubah nilai intensitas pixel, tapi juga mengubah posisinya. Misalnya image morphing, yaitu perubahan bentuk objek beserta nilai intensitasnya. Nah, selanjutnya kita lihat level lokal yang tadi saya jelaskan. Level lokal ini operasi pada level lokal menghasilkan citra keluaran yang intensitas satu pixel bergantung pada intensitas pixel tetangganya. Bisa dilihat gambarnya di sini, titik yang diolah dan titik tetangga yang dilibatkan. Kemudian level global. Operasi pada global menghasilkan citra keluaran yang intensitas suatu pixel bergantung pada intensitas keseluruhan pixel. Bisa dilihat titik yang diolah dan titik yang dilibatkan. Selanjutnya ada level objek. Level objek di sini adalah operasi yang dilakukan pada objek-objek tertentu pada sebuah citra. Tujuan operasi ini adalah untuk mencari atau mengenali sebuah objek pada sebuah citra. Misalnya mengenali bentuk, ukuran, karakteristik lain pada sebuah citra. Nah, contohnya penerapan level objek ini seperti deteksi fitur dari objek biner computer vision. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh implementasi pengolahan citra. Di sini contoh implementasi pengolahan citra ada inverse black white, image negatif, grayscale, dan image bigness. Nah, di sini saya akan membahas mengenai citra grayscale. Nah, bisa dilihat yang saya sebutkan tadi. Di sini grayscale conversion ya. Saya akan membahasnya di sini.
kita akan mengetahui dulu apa itu citra grayscale. Nah, citra grayscale merupakan citra digital yang hanya memiliki satu nilai kanal pada setiap pikselnya. Artinya nilai dari RGB itu sama. Nilai-nilai tersebut digunakan untuk menunjukkan intensitas warnanya. Nah, citra yang ditampilkan dari citra jenis ini terdiri atas warna abu-abu bervariasi pada warna hitam pada bagian yang intensitas terlemah dan warna putih pada intensitas terkuat. Citra grayscale berbeda dengan citra hitam putih, di mana pada konteks komputer citra hitam putih hanya terdiri atas dua warna saja, yaitu hitam dan putih. Sedangkan pada citra grayscale warnanya bervariasi antara hitam dan putih, tetapi variasi ini warnanya diantaranya sangat banyak. Citra grayscale seringkali merupakan perhitungan dari intensitas cahaya pada setiap piksel pada spektrum elektromagnetik single band. Nah, citra grayscale disimpan dalam format 8 bit misalnya untuk setiap sampel piksel yang kemungkinan sebanyak 256 intensitas. Untuk membuat citra warna mempunyai nilai matriks masing-masing RGB dan menjadi citra grayscale dengan nilai X, maka konversi dapat dilakukan dengan mengambil rata-rata dari nilai RGB sehingga dapat dituliskan rumusnya, yaitu X sama dengan R tambah J tambah B bagi 3. Nah, di sini kita akan mengimplementasikan pada sebuah program Java. Formulanya yaitu red kali 0,299, green 0,587, blue 0,114. Nah, di sini kita bisa melihat bisa melihat codingnya ya. Kita bisa melihat source codingnya. Di sini kita akan mengimplementasikannya pada Java. Bisa dilihat di sini. Nah, di sini saya sudah memiliki video pengimplementasiannya pada Java. Bisa dilihat codingannya. Nah, setelah dirun menghasilkan output sebagai berikut. Outputnya tersebut bisa dilihat ini. Nah, citra grayscale-nya setelah diinput, ini gambar yang pertama, kemudian diubah menjadi citra grayscale menghasilkan gambar yang ini. Gambarnya menjadi abu-abu semua. Nah, sekian dari penjelasan mengenai pengolahan citra digital. Sekian dan terima kasih.